Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Marilah kita selalu tetap curah limpahkan kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan, masih bisa melaksanakan pembelajaran, dan masih bisa menghirup nafas yang diberikan Allah secara gratis kepada kita semuanya. Baik kawan-kawan kelas 10 MIA, ya alhamdulillah di minggu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran ya, dan juga menyelesaikan bab 2 ya, itu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, seperti itu. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab selanjutnya ya, yaitu keotentikan dan kemukjizatan Al-Quran. Ya. Tapi sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca kalimat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan semuanya, langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang keotentikan dan kemukjizatan Al-Quran ya pada subbab A, yaitu keotentikan Al-Quran. Sebelumnya saya akan share terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya ya. Tolong disimak dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dia kawan-kawan semuanya ya. Ini adalah keotentikan dan kemukjizatan Al-Quran. Seperti itu. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam keotentikan dan kemukjizatan Al-Quran? Seperti yang saya sampaikan di subbab A pada materi keotentikan Al-Quran. Nah, sejak Al-Quran diturunkan hingga akhir zaman kelak, ya, kemurnian Al-Quran dan keotentikannya akan senantiasa terjaga. Seperti itu ya. Jadi tidak akan berubah-berubah seperti itu. Tapi tetap. Nah, hal ini dikarenakan segala yang terkandung di dalam Al-Quran adalah mukjizat, baik dari segi bahasa, uslub, ataupun dari isi kandungannya. Nah, terbukti karena apa? Tak ada satupun manusia yang bisa mengubah Al-Quran, ataupun misalkan menambahkan dan meniru, membuat dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan senantiasa menjaga dan memelihara kesucian, kemurnian dan keotentikan Al-Qur'an. Nah, seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, ini ya, Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Seperti itu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti tadi yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, banyak sekali orang kafir ya, yang menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra, tukang tenung, dan kumpulan syair. Seperti itu. Ya, mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk membuktikan terjaganya kemurnian dan keotentikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Seperti itu. Nah, tantangan Allah sendiri
diberikan secara bertahap kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang meragukan Al-Quran. Ada berapa? Ada 3. Ya. Nah, ini yang pertama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Nah, hal ini terkandung dalam Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Yang artinya, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang yang benar. Ya, jadi memang Allah menantang kepada orang kafir, orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk apa? Untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, bisa atau tidak, seperti itu. Karena Masya Allah, kalamullah itu sangat luar biasa. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat, semisalnya 10 surat aja. Seperti itu ya. Nah, hal ini terkandung dalam Quran surat Yunus ayat 3 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi fad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang yang ditantang lagi sama Allah. Suruh membuat surat saja, surat. Misalkan 1 surat saja ya, contohnya. Untuk membuat Al-Quran atau yang semisal dengan Al-Quran atau yang serupa dengan surat atau ayat tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 1 surat saja semisal Al-Quran. Hal ini terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah. Nah, kalau tadi ditantang bikin 10 surat aja. 10 surat, coba 10 surat. Ya, nggak ada yang juga yang bisa. Nah, sekarang 1 surat aja ditantang. Ya, nah, seperti tadi yang dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, yang artinya apa? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Seperti itu. Terus Allah turunkan sampai 1 surat. Bisa enggak nih bikin yang seperti Al-Quran? Ternyata tidak ada juga yang bisa. Seperti itu ya. Nah, ketiga tantangan tersebut merupakan bukti bahwa ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan atau membuat yang serupa dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah, kalamullah. Itu kan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Hal ini disebabkan karena banyak di antara umat Islam yang menjaganya dengan kekuatan hafalan mereka. Dan ternyata kekuatan hafalan ini pula lah yang menjadi jaminan penguat dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Gitu ya. Nah, menurut sejarah juga Al-Quran diturunkan selama lebih kurang 23 tahun secara berangsur-angsur. Kala itu banyak sahabat Nabi SAW yang menghafal Al-Quran. Nah, di samping juga setiap kali turun ayat, maka ayat tersebut ditulis dalam media yang sangat sederhana
Ya, jadi memang dulu kan belum ada kertas, belum ada pulpen gitu. Jadi ya dibikinnya sederhana gitu. Jadi bikin di atas tulang, di atas batu, di atas pelepah kurma atau kulit binatang dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, sehingga sampai ke sininya masa Utsman bin Affan gitu kan. Masa sampai ke sini terus itu mulai pengkodifikasian Al-Qur'an gitu kan. Itu dikumpulkan, kemudian dibuat apa namanya? Dirapihkan, gitu dikumpulkan, dibuat menjadi mushaf gitu kan. Nah, itu semua dilakukan untuk apa? Untuk menjaga, itu kan, untuk menjaga apa? Keautentikan Al-Qur'an. Seperti itu kawan-kawan semuanya, ya. Jadi memang dengan Allah ingin membuktikan bahwa memang Al-Qur'an ini tidak ada yang bisa menyerupainya, tidak ada yang membuat semisal Al-Qur'an. Allah kasih tantangan, sok siapa yang bisa bikin satu surat yang semacam Al-Qur'an? Tidak ada. Allah kasih satu Al-Qur'an yang sama seperti Al-Qur'an, tidak ada. Kemudian Allah kasih 10 surat yang sama seperti Al-Qur'an, sok bikin, nggak ada. Allah kasih lagi satu surat aja, sok ditantang, siapa yang bisa bikin seperti Al-Qur'an? Tidak ada juga. Makanya memang Al-Qur'an itu, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, adalah firman Allah, adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kawan-kawan semuanya ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk nanti, untuk minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan dalam pembahasan sub B ya, yaitu kemukjizatan Al-Qur'an. Seperti itu ya. Nah, baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang salah. Yang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bersama membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri juga dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.